dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Qul huwallahu ahad, Allahu ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu rabbal alamin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ajabaka ajarkan Al-Quran wasyadalan sanad rasyid berkana budi ada henti kami menabi kembangkan qiraati di bumi Al-Quran munculkan generasi kami bersolusi dan qiraati di bumi Pertiwi. Kita juga di koordinator Kecamatan Narmada yang alhamdulillah pada MMK pagi hari niki lengkap hadir 4 amanah deh ya, yang sebelumnya selama Nurul Quran 2 niki ada, walaupun dulu sempat gabung di Korcam Kopang juga, tapi anehnya tidak pernah hadir semua ya. Pasti 2 amanah, lu amanah tidak pernah lengkap sampai 4 amanah, sampai yang terakhir kemarin 2 amanah. ربنا يا ذا الجلال والإكرام نشورا وفضلها دائما من الفتان واهديا رجالها على السنة وانصرا ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وفضلها دائما من الفتان واهديا رجالها على السنة وانصرهم في العشايا والبكاء حيوا. Dan mudah-mudahan sepanjang tahun kau dalam kebaikan. Ini tahniahnya orang Arab yang diawali dengan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Taqabbalallah, mudah-mudahan Allah menerima
dari kami dan dari kalian sholihal a'mal, semua amal kebaikan, wa idul mubarak, hari Id yang penuh dengan keberkahan, wa kullu 'am wa antum bi khair, dan sepanjang tahun mudah-mudahan kalian tetap dalam kebaikan. Ini ucapan Idnya orang Arab dan sekaligus menjadi doa. Lalu diterjemah ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu mohon maaf lahir dan batin. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Atau lebih disederhanakan lagi, dalam bahasa Sasak mengatakan lahir batin. Itu kan lahir batin. Lahir zahir kita, batin ya batin kita. Artinya datang bukan hanya dengan zahirnya saja ke rumah tetangga, ke rumah sahabat, ke rumah orang tua, tapi dengan batin. Ya, itulah kenapa kok dipersingkat lahir batin. Ini dalam bahasa Arab namanya mahdzuf, dibuang tapi dibuang lafaznya, tapi maknanya tetap ada. Ya, itu kaidah lahir batin. Ya, sesungguhnya ini adalah ucapan-ucapan mulia, tapi kata Sayyidina Umar, jangan hanya sebatas ucapan, tapi harus dijiwai juga. Karena jangan sampai lisannya mengatakan lahir batin, ini yang kena kosong-kosong, atau lebih keren lagi kena zero-zero, tapi hatinya cuma zero. Ini berarti lahirnya saja belum batinnya. Ya, makanya sudah zahir batin, lahir batin, benar-benar memaafkan orang. Malah maafkan saja siapa saja sebelum dia minta maaf. Ya, ada satu hadis ya, ini ditulis oleh Al-Imam Asy-Syadzili. Ada kitab namanya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Ini kitab ini katanya dibaca oleh Maulana Syekh Hasan Al-Masyar seperti membaca Al-Quran setiap hari. Selalu ada di mejanya, dibaca setiap hari. Namanya At-Tanwir fi Isqati At-Tadbir. Coba nanti cari terjemahannya ya. Cari terjemahannya. Terjemahan kitab At-Tanwir fi Isqati At-Tadbir. Ya, agar orang benar-benar tawakal pada Allah. Jangan sampai hati ini, diri ini mengatur Allah. Ya, agar kita benar-benar hati kita, jiwa kita, badan kita diatur oleh Allah. Jangan kita yang mengatur Allah. Ya, kan kita kan terkadang tertekan dengan kemauan kita sendiri. Ya, ketika kita berdoa pun juga sering doa itu lahir bukan dari semata-mata karena kebutuhan, tapi karena hawa nafsu juga. Ya Allah, saya mau begini, si loik melek, ya kan? Nah, ketika keinginannya itu tidak tercapai, selalu menjadi pikirannya, ya Allah kenapa belum? Ya Allah, minta. Bagus berdoa, cuma jangan kita tersandar dengan doa kita sendiri. Ya, makanya ada kitab namanya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, agar benar-benar hati ini silahkan beribadah, berdoa apa saja, tapi tetap diserahkan kepada Allah. Nah, dalam kitab itu salah satunya yang menjadi isinya adalah ada seorang yang tidak dikenal di kalangan sahabat Nabi, tidak dikenal namanya, tidak dikenal orangnya. Tapi pada satu saat Nabi memegang tangannya di hadapan orang banyak, di hadapan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Diangkat tangannya oleh Rasulullah SAW. Lalu apa kata Nabi? Siapa yang bisa hebat seperti ini? Itu kata Rasul. Siapa yang bisa seperti ini? Orang heran, ini tidak dikenal. Tapi Nabi menyebut
orang ini hebat. Apa kata para sahabat, ya Rasulullah, apa keistimewaannya? Apa kehebatannya? Apa kata Rasulullah? Kalian dengar dari dia nakal. Dia dengar langsung. Akhirnya apa kata Rasulullah? Silahkan. Bagaimana cara menghidup? Bagaimana kau hidup setiap hari? Bagaimana kau berakhlak setiap hari? Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, aku tidak keluar rumah kapan saja, setiap hari, di setiap pagi, atau kapan saja. Aku tidak keluar dari rumahku ya Rasulullah, kecuali setelah berniat memberi maaf kepada orang lain. Ya, seandainya orang belum bersalah pun dia sudah berniat untuk memaafkannya. Jadi dia teman sobol balik, dia sobol Jepang, kecuali dia sudah punya niat untuk memberi maaf kepada siapa saja itu setiap hari, sampai orang yang belum bersalah pun kepada dirinya, dia punya niat untuk memberikan dia maaf. Masya Allah, ini ternyata yang membuat dia istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadinya ini akhlak sahabat Nabi dulu. Orang itu siapa namanya? Namanya adalah Abu Domdom namanya. Iya. Namanya juga aneh dong. Abu Domdom namanya. Itu namanya aneh. Orangnya tidak dikenal, tapi hatinya luar biasa. Ya. Jadinya dia tidak pernah menyimpan rasa dendam sedikit pun dalam hatinya. Dia doa. Ya, orang terkadang ini kena berbiwah salam bro baca maafan, maafan. Aku masih ingat ayat susah tidak ini masih ingat kesalahan orang itu begitu. Aku masih mending lah beli maafan kan. Kalau dia sama sekali dihapus, bahkan orang belum bersalah dia sudah punya niat untuk memberikan dia maaf. Ternyata itu ya mengangkat dia di hadapan baginda Rasulullah. Dan Nabi tahu itu, paham sekali, karena apa yang dikerjakan oleh para sahabat diketahui oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin ini salah satu asyimah salihah, yaitu akhlak yang mulia yang perlu kita teladani dalam hidup kita ini. Setiap kita akan keluar dari rumah, masih dalam rumah berniat memberi maaf kepada orang. Yang punya aktivitas di pasar punya niat seperti itu, punya aktivitas di lapangan dimanapun bekerja punya niat seperti itu. Mau jadi guru, mau jadi pengusaha, mau jadi dosen, jadi pegawai, jadi apa saja. Inilah hidup yang paling aman, yaitu punya niat memberi apa. Ternyata ini yang mendekatkan dia kepada Allah. Kan dalam Al-Quran ada 4 sifat orang bertakwa yang akan menjadi ahli surga itu. Itu surga itu Allah siapkan uiddat lil muttaqin. Bagi siapa? Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang terus menggunakan hartanya pada kebaikan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang terus berusaha menahan amarahnya. Ya, bukan tidak punya sifat marah, punya, tapi dia tahan. Menahan inilah perjuangan. Ya. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas, yang terus memberi maaf kepada orang lain. Orang-orang inilah dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai mereka. Ya, kemudian yang keempat sifat ahli surga itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang yang berbuat kejelekan atau menzalimi diri. Apa beda
berbuat fahisyah, maksiat dengan zalim pada diri. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi, kalau orang berbuat kejelekan itu, berbuat maksiat, bisa saja dia menikmati kejelekan itu. Tapi kalau menzalimi diri, dia sudah salah, lalu dia tidak rasakan nikmat. Dia tidak rasakan nikmat. Dia membela kejelekan, berbuat kejelekan, lalu dia tidak menikmatinya. Karena ada orang berbuat maksiat, dia mendapatkan nikmat, namanya fa'alu fahisyah. Yang kedua yaitu orang yang menzalimi diri, itu berbuat zalim pada diri. Dia sudah berbuat salah dan dia tidak menikmati kesalahannya itu. Dia sudah zalim pada dirinya, merugikan diri, ben salah, ben mau dosa, ben sengsara, ben susah. Itu namanya zalamu anfusahum. Nah, orang-orang yang seperti ini harus cepatnya istighfar. Orang-orang yang segera beristighfar minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ahli surga. Tapi ini nomor 4 yang dicintai oleh Allah, yang 3 itu. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidh wal 'afina anna wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah orang-orang terbaik yang dicintai oleh Allah. Baru yang keempat disebut orang yang beristighfar, sudah bersalah dan minta ampun, minta maaf pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini itu yang akan kaharuni di buku ini tidak akan menggores, tidak akan menyakiti hati suami. Terus Masya Allah, goyo itu hanya sebatas tulisan di kertas. Ya Allah, arak seki ini tapi dia salah qiraat ini. Orang yang melakukan gila dikatakan diceritakan. Dia bermasalah begitu lalu balik, begitu ya, begitu singkat lah kan. So kalau semangat motor, di mana datang bende kedebrak semangat motor. Goyo nak tolong semangat napunin semangat mati. Padahal piran di buku menjadi istri terbaik. Ya, makanya ini sudah hati atau yang perlu memang hati luar biasa gitu. Ya pun ada istilah olahraga penting loh kan, penting di olahraga, penting olahraga. Lebih penting lagi olah hati, ya kan? Orang kan sekarang olahraga, masya Allah luar biasa. Jangan dia sembahyang sih olahraga, tapi jarang orang olah hati, ya kan? Olah hati lebih topiknya satu topik, ya kan? Olah hati jarang. Bagaimana mengolah hati? Ya baca Al-Quran dengan niat membersihkan hati. Yang kedua juga belajar, mengaji, memahami bagaimana seharusnya hidup itu. Ya, baca kitab para ulama, penjelasan-penjelasan dari guru-guru kita, itu bagian daripada olah hati kita. Masya Allah, ya memang ini teladan kita orang soleh, para ulama-ulama itu yang banyak menulis dan menjelaskan tentang itu. Ya satulah itu yaitu berusaha berniat memberi maaf kepada orang lain sebelum kita keluar dari rumah. Ya. Yang kedua, dulu yang teringat ketika dia keluar dari madrasah sholat, dia keluar pulang, dia keluar ya kan. Artinya begitu pulang sekolah, dia jalan kaki, tiba-tiba guru kita Syekh Mustafa berhenti di pinggir jalan, lalu menyuruh tiang naik. Beliau antar tiang pulang, ya Allah. Dia hadir sambil lalu nih, takung si guru ini kan. Harian nampak lah sejauh-jauh kan. Kita dinaikkan terus takut, ya Allah. Ternyata beliau sepanjang jalan memberikan apa? Memberikan penjelasan. Ya, apa kata beliau?
Pertama, kalau tadi kan sebelum kita keluar rumah, ini juga sebelum kita keluar rumah, hadirkan dalam hati kita bahwa sebelum kita keluar dari rumah di pagi hari itu, bahwa kita adalah hamba Allah yang paling rendah. Ya, hadirkan dalam diri kita, saya ini adalah hamba Allah yang paling rendah. Tidak melihat kelebihan, kehebatan, keistimewaan pada diri. Lalu kita hadirkan bahwa orang lain jauh lebih baik dari kita, lebih baik dari saya. Itu kata beliau dulu sambil dalam mobil. Ya Allah, ini memang sering kita lupa dan berat juga, kan? Kenapa? Karena pada diri kita ini sering ru'yatun nafs, melihat diri, ya, kelebihan ada pada diri, gerak tengah, lebih dari segi apa? Dari macam-macam, ya. Pertama mungkin melihat diri lebih dari penampilan, betul kiranya diri lebih dari penampilan. Dari depan cermin lah, julung kaca nu ide paling iya kan? Di julung kaca, wah itu wah paling ya kalah foto iklan yang julung kaca kan, ya apalagi pekaca muter dulu kadung kaca pun, masya Allah kan. Nah, ini ada namanya ru'atun nafs, melihat diri. Makanya Sayyidina Umar dulu ketika melihat anaknya Abdullah bin Umar berkaca cermin kan, ya bermaka harap ruan berganti. Langsung Sayyidina Umar mengambil sandal, langsung pelewas anaknya. Itu Sayyidina Umar. Kenapa? Karena dia melihat anaknya membanggakan diri di depan kacanya. Ya Allah kan, masya Allah. Lagu dia apa dia bermeka karena Arab jauh Mekah kalah tasbih. Masya Allah kan, nondok parang dia baca buku, ternyata dalam bukunya itu Mekah. Itu pengalaman dengan sekolah. Ya Allah, spion mobil juga sering bengkok kadang pekaji sih dengan la ilaha illallah. Kayu tak kena separuh ibu-ibu berbeli tetap pekaji jendela di atas tanah itu tanah. Berarti manusia itu asalnya tanah kan? Itu manusia asalnya tanah berjalan di atas tanah. Maka apa yang dibanggakan dalam hidup ini kecuali iman dan amal saleh yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ini saja yang sampaikan. Ini bukan pengajiannya, sekedar pengingat-ingat saja nih. Mengingatkan diri tentu, dan kita semua yang hadir. Allah Subhanahu wa taala alam. Kepada Bapak dan Ibu guru qiraati, ya, mengajarlah dengan sebaik-baiknya, dengan niat tulus, dengan ikhlas, dengan menjaga adab kita kepada Allah, dengan membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, pegang Al-Quran dengan baik, ya, tadabbur Quran dengan baik, agar Quran itu benar-benar menjadi pembela, penenang, penyejuk hati kita di dunia wal akhirah. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan guru dekan minas gati buku misalnya jilid, ya, mungkin tepek sabaru kan denman arah sejak beli batik serolan tepek begitu. Nah, terus yang ketiga, untuk yang belum mengeluarkan infak wajib kan masing, lemak diingatan malik. Nanti kita umumkan siapa yang sudah dan siapa yang belum. Dan nanti mungkin untuk kalendernya nanti lebih bagus juga di share juga pilihan batas kita akan menagih kembali gitu, ya.
Nah, untuk buku, dari buku hanya itu saja ya. Ya Allah, untuk hadilah sebelumnya. Wassalamualaikum. Mana buku Koordinator Pendidikan Al-Quran Kecamatan Narmada, Al-Ustadz Muhammad Jayadi. Kita lanjut ke kekiroitian yang kedua, langsung dari Tiang Amanah Sekretaris. Jadi yang pertama terkait dengan batas akhir masuk kelas finishing nih, seperti yang sudah kita sama-sama sampaikan kemarin. Jadi akhir daripada batas ya pendataan kelas masuk kelas finishing ini adalah di tanggal 15 Syawal atau 4 April ya, minggu besok. Kemudian yang kedua, nanti Korcam akan mengirimkan format Excel ya seperti tahun lalu, form yang nantinya akan diisi oleh atau direkap oleh oleh staf di masing-masing lembaga dan mendata berapa orang yang akan atau yang sudah terdata di kelas finishing tadi. Kemudian yang ketiga terkait dengan batas pembayaran seperti yang disampaikan tadi. Laporan bulanan yang kemarin, alhamdulillah, pertama-tama saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh staf, luar biasa, bisa tepuk tangan untuk staf-staf yang alhamdulillah di bulan Ramadan ini sangat on time, bahkan ada yang sebelum batas pengumpulan itu sudah mengumpulkan. Terima kasih kami ucapkan, kami mewakili Korcam, apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh staf dari semua lembaga dan kepala TPG tentunya. Dan alhamdulillah sangat minim revisi meskipun masih ada, tapi terus berkurang dari bulan sebelumnya, alhamdulillah. Semoga nanti di bulan Syawal ini laporan dan semua administrasi terkait dengan lembaga bisa kita sempurnakan bersama. Dan juga ketika ada kebingungan atau apa yang belum dipahami, silahkan kami buka sesi diskusi atau tanya jawab, boleh langsung datang ke kami atau boleh langsung via WhatsApp. Kemudian yang sangat perlu juga yang sampaikan di dalam jumlah kehadiran ya. Alhamdulillah kemarin ketika kami minta kepala TPQ untuk mengirimkan daftar nama-nama guru yang hadir untuk MMQ kali ini, kemarin sampai di angka 101 guru ketika awal. Nah, ketika masuk akhir-akhir pengumpulan, batas pengumpulan sampai hari ini, alhamdulillah yang hadir sejumlah 91 orang guru. Ya, sekali lagi yang hadir dalam MMQ kita yang ke-36 ini totalnya adalah 91 orang guru dengan jumlah yang izin bersurat sejumlah 27 orang guru. Ya, kemudian yang tidak hadir tanpa keterangan atau alfa ya, ada 6 orang guru. Sekali lagi, yang tidak ada keterangan ada 6 orang guru. Dan yang telat ada 3 orang guru. Baik. Dari jumlah total kita 124 orang guru yang sudah terdata sesuai dengan jumlah ya. Tadi sudah ada yang telat dan juga mungkin ada sebagian dari kita yang lupa atau khilaf karena sebelumnya sudah kami sering sampaikan dan terakhir di MMQ di Nurul Quran MMQ 35 terkait dengan seragam. Jadi ketika MMQ ya dimanapun itu kita wajib menggunakan seragam atau batik kiroati. Semoga kedepannya kita bisa full ya memperbaiki terkait dengan keseragaman ini. Dan yang terakhir yang perlu yang sampaikan juga ada sebelumnya untuk surat. Nah, terkait surat izin ya, karena ada salah satu lembaga ini yang lumayan banyak ya izinnya, jadi teknis masalah surat izin ini silahkan lembaga menyesuaikan. Jadi
Kalau ada 8 yang izin, tidak perlu 8 surat yang dibuat. Jadi kedepannya bisa dengan 1 surat dan di lembar belakangnya dilampirkan. Silahkan, tentunya dengan tetap izin yang syar'iyah. Hanya teknis pengumpulan, karena ada 1 lembaga yang 7 surat, kan lumayan menghabiskan kertas, karena makin banyak kertas yang kita pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Nah, seperti itu. Jadi mohon permakluman. Ya, jadi kita berusaha mengirim. Dan juga terkait dengan, saya izin kembali lagi ke laporan bulanan. Nah, mohon karena di bulan ini masih ada yang mengumpulkan laporan sebelum dikoreksi. Nah, jadi sudah kita berlakukan di bulan-bulan sebelumnya. Jadi sebelum di print, mohon untuk staff untuk mengirimkan dulu draft atau sampel ya, atau file yang sebelum dicetak. Jadi jangan dicetak dulu. Jadi boleh difoto di laptop. Jika ada kesalahan boleh dikoreksi oleh tiang sama, ya bukan dikorupsi, maaf. Dan amanah buku. Ya, jadi boleh dikirim dulu. Boleh dikirim, silahkan. Ketika sudah di ACC bisa langsung dicetak. Ya, karena di bulan ini masih ada yang belum, yang sudah ngeprint tapi ada revisi dan ulang lagi, seperti itu. Mohon untuk di bulan ini diperhatikan lagi teman-teman staff. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jam 10.24. Hello Ustazah. Segera Pak nikmat diolah-olah jam setengah 11. Mungkin lebih saya usah takut stopat mungkin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahtullatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita semua, Al-Mukarram Al-Ustaz Turmuzi, mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat, dikabulkan semua hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap kepala TPQ dan Dewan Asatis yang sempat hadir pada pagi hari niki. Kita doakan mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan niki yang pertama ingin kami sampaikan mana bahasa tuan guru sabaru niki bahasa sasak wae sila niki. Nggih. Nggih tiang tunas maaf seblek-blek niki. Nggih kepada semua Dewan Asatis niki. Nggih. Lebih-lebih tempat kami membina di TPQ Nurul Quran. Jadi dalam kesempatan yang sangat mulia niki, yang sangat bahagia niki, tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan nggih? Nggih. Alhamdulillah. Kemudian dalam kesempatan niki tidak banyak yang akan kami sampaikan, ada beberapa poin. Yang pertama yang sudah disinggung oleh sekretaris tadi terkait masalah kelas finishing nih, kelas finishing yang sudah ditentukan tadi, batas tanggalnya sudah ditentukan. Namun kami ingatkan kembali kepada semua kepala TPQ dan semua Dewan Asatis, kami ingatkan kembali jangan ada toleransi di dalam menaikkan halaman ataupun nanti di saat iftitah lembaga. Jadi niki kami ingatkan berkali-kali supaya nanti tidak ada terjadi seperti tahun-tahun yang kemarin. Ya, jadi tahun kemarin kita di Kecamatan Narmada ada 2 yang
tidak lulus lah bahasanya ya. Jadi harapan kita semua untuk tahun besok niki 1447 Hijriah. Jadi, ya 1448 Hijriah. Jadi harapan kita semua lulus. Nah oleh karena itu mohon kerjasama daripada semua kepala TPQ. Mohon maaf, dari Darul Arqam berapa yang sudah masuk finishing Ustaz? 5. Sudah 5. Ada yang akan menyusul atau itu saja? Ada 1 orang. Ya. Kemudian di Nurul Quran Ustaz Arsy 34. Kemudian di Anwarul Quran Ustaz Dimas 2 orang. Ada tambahan lagi? Insyaallah ya. Ya. Kemudian di Nurul Quran 3 Ustaz Husain 12. Berapa? 12. Ada yang masuk lagi atau itu saja? Insyaallah. Ya. Kemudian di Nurul Quran 2 berapa Ustaz? 11. Tahun kemarin berapa Ustaz? 17. Ada yang akan bertambah atau bagaimana? 1. Ya. Tapi besar kemungkinan 11. Ya. Kemudian kita ke belakang lagi di Yatifah Ustazah, berapa yang sudah masuk finishing? 5. Ada yang akan masuk berikutnya nanti? Ya? 2. Kemudian di Nurul Hikmah Ustazah Robiatul Adawiyah berapa? Ada yang mau masuk lagi? Ya. Kemudian di Al-Istiqomah Ustazah 8. Ada yang mau masuk lagi? Ya. Ya, kami tidak bosan-bosan kembali nih Ustazah. Jangan sampai nanti terulang kembali. Kita sampaikan dulu di MMQ di Nurul Hikmah. Jadi dedek yang masak odak lah niki. Nggih. Tapi kena masak odak niki kira-kira dedek karbitan ya. Nggih. Dedek karbitan ya. Punti amun masak karbit niki kan kurang solah rasa niki. Nggih. Nggih. Nah, berembe rasen punti amun masak lelolo niki. Manis luar biasa. Ya, jadi harapan kita anak-anak kita yang sudah masuk finishing itu sesuai dengan arahan guru-guru kita dari cabang. Jangan ada yang dipaksakan. Kemudian jangan ada yang orang libur masuk, misalnya masuk mengejar target, tidak kita inginkan. Jadi kita normal sudah seperti yang sudah diarahkan sama guru-guru kita. Nah kemarin Tiang berbagi pengalaman, Tiang sempat ikut di bagaimana santri-santri kita yang sudah masuk kelas finishing. Itu laporan dari wali santri kita dengar jarang ada anak-anak kita, santri-santri kita yang bisa membaca Al-Quran 1 juz. Ya. Nah dari kasus-kasus itu dapat kita simpulkan. Jadi begini Ustaz dan Ustazah, kenapa mereka jarang yang ada bisa membaca 1 juz di saat kelas finishing? Karena memang kita melihatnya bentuk pengawalan kita dari jilid 6 itu tidak kita kawal dengan sungguh-sungguh. Paling tak terkawal pas finishing tak kawal. Kalau kita ibaratkan begini Ustazah, nanti kalau salah ibarat saya tamsil saya ini nanti bisa diluruskan sama guru-guru kita dari cabang. Satu contoh misal mungkin ponggok semen marun 50 kilo berembe idap berat na pindik berat ya. Begitu juga anak-anak yang di finishing suruh ya marun sejus tersuruh si ustazah ya, mereka berat untuk baca. Tapi dia ngerasa kalau kita kawal dari jilid 6 itu maka beban itu akan ringan. Nah memang pengawalan ini yang kurang, mohon maaf dari kita. Ya mulai dari guru jilid 6 itu betul-betul dikawal. Jadi jangan guru jilid 6 ini hanya mengandalkan kepala TPQ saja, tidak bisa.
Ya, tawakallah lu. Aduh, ini lulus terserah. Jadi itu bukan namanya tawakal. Ya. Jadi mohon nanti ini jadi pembelajaran buat kita semua. Ya, kalau dulu, kapan Ustazah? Dulu. Ya, kami teringat dulu ada dari santri-santri kami itu sampai 15 kali ke atas khatam Qur'annya. Pertanyaan balik, gurunya mau ndak ikuti arahan? Yang sebenarnya untuk memberantasnya udah ada arahan dan lama udah diarahkan. Nah, pertanyaannya gurunya mau ndak buat itu? Itu PR yang sering kita sampaikan berkali-kali, bahkan sama Amanah Metodologi berkali-kali merumuskan, ayo bantu kami di koordinator cabang ini memberantas kelas-kelas evaluasi, kelas-kelas latihan. Tanpa ustadz-ustazah yang hari-hari bergelut di lapangan, di dalam kelas, program itu nggak akan bisa sukses. Memberantas kelas evaluasi, kelas latihan itu nggak akan berhasil, karena eksekutornya itu satu ustazah, bukan kami. Kami itu mendorong satu ustazah agar berhasil. Para koordinator itu mendorong, kepala TPQ itu mendorong guru-gurunya. Tapi ketika guru-guru nggak mau, peduli amat, bodoh amat, ya nggak akan berhasil. Walaupun berkali-kali kita nyampaikan, ratusan kali bahkan. Makanya bukan suatu hal yang baru masalah ini. Ini sudah sering kali kita mudzakarah, kita bahas, tapi belum kelar-kelar, belum tuntas-tuntas masalah. Masalah utamanya ada di diri kita, mau atau tidak. Muhammad ya Rabbi salli ala